Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusuf di channel Saiful Zaman. Dari Indozone, kita mendapatkan sebuah informasi yang mengatakan kalau baru-baru ini Denny Siregar kembali bermasalah dengan salah satu netizen di media sosial. Ya kapan ya seorang Denny Siregar ini nggak bermasalah gitu sama rakyat jelata di Indonesia? Ya kalau misalkan mau akur ya dia akur sama sesamanya aja, sesama buzzer dan sesama penghuni kolam. Jadi perdebatan ini dimulai saat Denny Siregar mengupload sebuah video di mana dia memprotes tentang sekelompok orang di Kalimantan Barat yang berjenggot. Dia mengatakan bahwa Kalimantan Barat saat ini sudah dipenuhi oleh manusia-manusia berjenggot. Otomatis, unggahan Denny Siregar ini mengundang berbagai komentar negatif dari rakyat jelata. Salah satunya adalah seorang netizen dengan akun @uhff2612411. Dia mengatakan, "Saya orang Kalimantan, jangan bawa-bawa jenggot. Dan jangan sebut jenggot itu kadrun. Kalau Anda Islam, seharusnya Anda malu ngatain jenggot. Jenggot itu syariat Islam. Dan Nabi Muhammad juga berjenggot. Kalau Anda menghina jenggot, berarti Anda menghina syariat Islam." Setuju sama netizen ini saya. Lalu, melihat komentar itu, Denny Siregar kemudian membalas dengan mengatakan, "Wah, jenggot syariat Islam? Baru tahu." Kok baru tahu ya? Kalau Nabi berjenggot ya karena beliau orang Arab. Rata-rata orang Arab memang begitu karena hormon rambutnya begitu. Abu Jahal, Abu Lahab dan semua musuh Nabi juga berjenggot karena mereka juga orang Arab. Apa itu syariat Islam juga? Lalu ia melanjutkan begini, "Gua kalau ada yang ngegas depan gua sambil nanya, 'Situ Islam atau bukan?' Berasa pengen rontokin giginya sambil cukur abis jenggotnya pakai gunting rumput. Terus jejelin mulutnya pakai bakyak, terus diongkek-ongkek atas bawah biar mukanya nggak berbentuk. Baru bilang, mau nanya apa lagi?" Astagfirullahaladzim. Ya, kita semua tahu Denny Siregar itu di KTP-nya orang Islam. Ya, terus kenapa? Ya, terakhir dia menutup komentarnya dengan mengatakan, "Gile, gue baru tahu salah satu syarat untuk jadi Islam harus berjenggot. Gimana nih Ustadz Musni Umar dan Haikal Hasan gak berjenggot? Bukan Islam pastinya. Ah, sial, gue diblok sama mereka." Katanya begitu. Kasar, nggak berdasar, dan semakin menunjukkan kedangkalan isi kepala mereka. Inilah yang muncul di kepala para rakyat jelata setiap kali Denny Siregar ini berkomentar di media sosial. Jadi begini ya Pak Desi ya. Memang pada dasarnya jenggot itu adalah bagian dari syariat Islam. Dan dari pernyataan-pernyataan Bapak Denny Siregar ini barusan, saya berpikir kalau Bapak Densi ini ngerti nggak sih syariat Islam itu apa? Kita bacain deh. Dilansir dari Wikipedia, syariat Islam dalam bahasa Arab syariatul Islamiyah, yakni berisi hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik muslim maupun non-muslim. Selain berisi hukum dan aturan, syariat Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini. Jadi jelas ya, perlu diingat nih sama Bapak Denny Siregar, yang namanya syariat Islam itu bukan sekedar masalah ibadah langsung sama Allah, masalah sholat saja, masalah puasa saja, bukan Pak, bukan. Syariat ini mengatur segala unsur kehidupan manusia, terutama umat Islam. Dan tidak hanya jenggot saja yang diatur, masih ada bulu-bulu lain yang diatur oleh syariat Islam. Mau saya sebutin satu-satu? Nah, balik lagi nih ke pelajaran SD ya, Pak Denny Siregar ya. Hukum Islam itu kan kita tahu ada 3 sumbernya. Ada Al-Quran, ada hadis, ada ijtihad. Dari ketiga sumber hukum ini, kita bisa mengetahui kekuatan dari sebuah syariat. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, mubah, dan juga haram. Nggak perlu saya sebutkan ya artinya satu persatu. Kan Pak Denny Siregar orang Islam juga, pasti udah tahu lah ya. Nah, posisi hukum memelihara jenggot ini sebenarnya ada di mana? Hukum memelihara jenggot adalah sunnah, Pak.
sunnah. Dalilnya, potonglah kumismu dan biarkan jenggotmu panjang. Hadis riwayat Muslim. Dan dari hadis yang serupa dan lebih lengkap, sebenarnya pendapat Bapak Denny Siregar soal Abu Jahal, Abu Lahab yang posisinya sama dengan Rasulullah memelihara jenggot hanya karena merupakan orang Arab yang jenggotnya cepat panjang, ini terbantahkan. Jadi bunyi hadisnya gini, berbedalah dengan orang musyrik, potong kumismu dan biarkan jenggotmu panjang. Berarti apa? Nah, ini berdasarkan kemampuan saya menarik hikmah dari hadis yang saya baca barusan ya. Jadi, berbeda dengan Rasulullah dan kaum muslimin lainnya yang memelihara jenggot untuk menjalankan sunnah, orang-orang musyrik ini tidak hanya jenggot yang dibiarkan memanjang, kumis juga. Ya maaf. Tapi ya, itu berdasarkan kemampuan saya menafsirkan hadis tersebut. Apabila saya salah, tolonglah para sahabat yang lebih paham agama bisa komentar di bawah dan perbaiki apakah cara saya menafsirkan tadi salah atau betul gitu. Biar jadi masukan juga buat saya dan juga para sahabat yang lain ya. Nah, terus gini, Bapak Densi kan mempertanyakan tuh soal Ustadz Musni Umar dan Haikal Hasan yang nggak berjenggot. Ya sebenarnya kan bukan mereka berdua saja yang tidak berjenggot. Ada ribuan bahkan jutaan ustadz lain di seluruh dunia ini yang tidak berjenggot dan tidak memelihara jenggot. Ya karena itu tadi, memelihara jenggot hukumnya sunnah. Berarti apa? Kalau misalkan kita menjalankan kita dapat pahala besar, enggak juga yang enggak apa-apa. Boleh. Jadi sampai di sini Bapak Densi udah paham belum? Ya, saya pengen share sedikit lah tentang kisah saya dan kawan-kawan di balik layar. Jadi, saya kan punya kebiasaan kalau cukur rambut, ini jenggot dan kumis saya ikutan dicukur, ikutan dibotakin. Nah, kenapa begitu? Karena istri saya ngerasa gele gitu kalau lihat suaminya kumisan sama jenggotan. Apalagi kalau jenggotnya saya sempat panjang tuh. Wah, udah deh. Jadi saya memutuskan untuk mencukur kumis saya dan jenggot saya setiap kali cukur rambut. Demi apa? Demi kemaslahatan rumah tangga. Karena memelihara jenggot hukumnya sunnah. Memelihara kemesraan dalam hubungan suami istri itu hukumnya wajib. Ya, analogi ini udah bikin Bapak Densi lebih paham atau belum? Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Bagi sahabat semua yang ingin turut serta membersamai perjuangan kami, sahabat semua bisa memberikan support dalam bentuk finansial dengan berdonasi ke rekening ini. Jangan lupa juga untuk mengkonfirmasikan sekaligus kita membangun silaturahim dengan lebih personal melalui WhatsApp di nomor ini.